Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'atu, dan utawi menghentikan kan kaping papat. Qala Umar radhiyallahu an, iku ngendika sapa Umar radhiyallahu an, wa jazahu, lan muga-muga mbales sapa Allah ing Umar an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairon ing kebagusan. Innallaha ta'ala, setuhune Allah ta'ala, katama iku ngumpetake, nyingitno iku sitatun, nyingitno sapa Allah sitatun ing 6 minal khisoli, saking pira-pira perkara. Fi sitatin ing dalem 6 tersebut, minal asyai, saking pira-pira suci. Allah itu menyembunyikan 6 hal pada kita, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama yang disembunyikan oleh Allah adalah katama, ngumpetake sapa Allah ar-ridho ing ridho, fi taatin ing dalam sijine yaitu ketaatan. Jadi Allah itu menyembunyikan keridhoan atas ketaatan yang ada dalam diri kita. Biasanya orang dalam beribadah itu mencari endingnya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ibadah secara fisik, sholat dan sebagainya, ataupun ibadah-ibadah berupa ibadah sosial. Lah, bentuk ridhonya kita, ya ridhonya Allah itu ya tergantung pada sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita tanya pada diri kita, tuh, Allah sudah ridho kan kita tidak tahu jawabannya. Itu adalah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa kok disembunyikan? Ya biar manusia itu selalu sibuk dalam mencari ketaatan dirinya kepada Allah. Maka niatkan segala sesuatu ibadah kita atas apa? Pencarian ridhonya Allah. Nah, bentuknya seperti apa? Ya kita sebagai seorang hamba ya harus taat. Artinya taat itu ya berarti melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, itu ketaatan. Nah, bentuk ketaatannya ya kita menjalankan syariat-syariat yang ada di agama Islam. Tapi endingnya adalah mencari ridhonya Allah. Tidak ada yang sulit jika Allah itu ridho. Minat ta'ati, kang tetap saking pira-pira ta'at, termasuk liyajtahidan nas, liyajtahida supaya nemen-nemene annasa sapa menungso fi jami'i ta'ati ing dalam sekabehane pira-pira ta'at, rojaan krana arep-arep an yusodi yento metuhi sapa wong faha ing ridhone Allah, falaya juzu mongko ora termasuk wenang lana maren kita annah kirotoatan apa yen to termasuk
remeh sapa kita atau anta ing taat walau shaghiratan lang senajan cilik jiddan kelawan temen-temen li annahu setuhune kelawan iku rupama iku terkadang ono ridho ta'ala apa ridhone Allah ta'ala fiha ing dalam ketaatan. Lah dalam kita menjalankan ketaatan yang sungguh-sungguh, maka sekalipun kita menjalankan ketaatan itu kecil, bisa jadi hal-hal yang terkecil itulah yang mendapatkan ridho dari Allah. Maka disembunyikan oleh Allah, kita tidak tahu mana doa-doa kita atau amalan-amalan kita yang mendapatkan ridho dari Allah. Bukan jadi, bisa jadi amal yang besar yang kelihatan orang itu belum tentu juga mendapatkan ridho dari Allah. Bisa jadi hal-hal yang terkecil itu justru malah diterima dan diridhoi oleh Allah. Lah ini disembunyikan oleh Allah semata-mata biar apa? Biar kita ini semangat dalam menggapai ridhonya Allah, ya bentuknya ketaatan kita. Maka jangan remehkan hal-hal yang terkecil, bisa jadi itu yang menjadi ridhonya Allah untuk diri kita. Lah wa katamal ghadab lan ngumpetake sapa Allah, wa kataba lan ngumpetake sapa Allah al ghadaba ing bendu murkae Allah fi maksiatin ing dalem sijine maksiat. Lah yang nomor 2 ini yang disembunyikan oleh Allah, yaitu termasuk kemaksiatan atau kemurkaan Allah dalam kemaksiatan. Kalau kita pikir-pikir dalam diri kita ini kan selalu ya ada juga yang menjalankan maksiat, ya tanpa terbebas atau misalnya menjustifikasi orang itu maksiat atau tidak. Diri kita sendiri saja kita lihat, mungkin ada di antara diri kita ada yang menjalankan kemaksiatan. Lah kemurkaan Allah dalam kemaksiatan itu bisa jadi masih disembunyikan oleh Allah. Kenapa kok seperti itu? Kalau manusia itu sudah ditunjukkan kemurkaan Allah, sekali hamba itu maksiat pasti langsung dibalas oleh Allah. Ya modal. Jadi misalkan sampai maksiat kendaraan, langsung aja ditegur atau mungkin dilakukan apa? Ditunjukkan oleh Allah murkanya, ya sudah bubar. Nah, maka kita harus ngati-ngati jangan sampai lingkup kita berada pada pusaran kemaksiatan. Dan bisa jadi kita yang dianggap orang itu baik, padahal kita sering melakukan kemaksiatan, yaitu karena murkanya Allah belum ditampakkan. Tapi kalau sudah dibuka oleh Allah, bila maksiat ya sudah dibuka oleh Allah, maka ya sudah. Bisa jadi orang yang ahli maksiat akan ketahuan. Nah, naudzubillah. Maka di sini wakatamal ghadabu fil maksiati itu memang disembunyikan murkanya Allah atas kemaksiatan itu masih disembunyikan. Minal ma'asi saking piro-piro maksiat lajdan nibaha supaya termasuk apa ngenduweni ing maksiat anasa sapa menungso khosyatan krana kuwatir alwuhi ing tumiba ing dalem
Nah, termasuk fala yajuzu mongko ora wenang li syahsin ing suwiji ayah rifal maksiati, ayah rifa apa yen to termasuk ngremehni sapa wong maksiata ing maksiat wa indaqot lan senajan lembut apa maksiat jidan kelawan teman-teman li annahu krana sedune kelawan maksiat tersebut la yu'lamu iku ora den weruhi apa annahu setuhune kelawan iku kot yakunu teman-teman terkadang ono fiha ghadabun ta'ala ing dalem maksiate Allah Ta'ala ing dalem fiha ghadabun ing dalem maksiat ghadabuhu ta'ala apa bendune Allah Ta'ala. Nah, maka di sini dikatakan kenapa kemurkaan itu, kemurkaan atas Allah, kemaksiatan kita kepada Allah itu masih disembunyikan sekalipun ya kecil ya, tapi kalau Allah murka ya kan murka. Dan kemaksiatan kecil kalau dikumpulkan yang menjadi besar, maka itu semua disembunyikan oleh Allah. Hal yang terkecil termasuk entah itu maksiatnya mata, entah itu maksiatnya telinga, entah itu maksiatnya lisan, sing rasani wong, sing gunjing wong, sing iri, sing dengki, sing hasud, menghasut tetangga untuk tidak suka dengan ini, dengan itu. Lah ini termasuk kategori apa? Hal-hal yang berada di dalam kemaksiatan atau hal-hal yang terkecil. Atau mata kita lihat untuk memperlihatkan kemaksiatan. Bisa jadi kemurkaan Allah itu ada pada sela-sela di antara kegiatan kita sehari-hari. Maka kita tidak boleh meremehkan hal-hal terkecil. Wakatama dan disembunyikan lagi yang nomor 3 oleh Allah itu Lailatul Qadri, yaitu malam Lailatul Qadar fi syahri Ramadan yang dalam bulan Ramadan. Maka di sini yang disembunyikan oleh Allah adalah malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu kapan waktunya datang malam Lailatul Qadar. Pokoknya Lailatul Qadar ya ada di dalam Ramadan. Cuma ini disembunyikan oleh Allah. Apa? Lihat cita-cita supaya teman-teman anasa sapa menungso fi ihyai ing dalem urip-urip apa jami syahri sakabehane wulan Ramadan bil ibadati kelawan ibadah. Jadi disembunyikan oleh Allah supaya apa? Bermaksud manusia itu loh sungguh-sungguh menghidupkan bulan suci Ramadan karena berlomba-lomba menggapai malam tersebut. Fa inna ajron nafli mongko setuhune ganjaranis apa? Salat sunnah ka ajril fardhi iku kaya ganjarane salat fardu fi ghairihi ing dalem liyane bulan Ramadan. Maka kalau kita menemukan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, kalau kita menjalankan sholat sunnah sama dengan menjalankan sholat fardu di selain bulan suci Ramadan. Nice, ya. Kama fil hadis bal qala an-Nakhlani, termasuk balik ngendika sapa Imam An-Nakhai di sini rakaatun fi afdhali min alfi rakaatin fi ghairihi. Jadi satu rakaat di dalam bulan suci Ramadan itu
bernilai sama dengan 1000 rakaat di bulan lain kalau kita menjumpai. Tapi kalau tidak ya tidak tahu juga. Wa tasbihu fi afdalun min alfi tasbihin fi ghairihi. Termasuk ketika kita bertasbih, sama 1 kali tasbih sama dengan 1000 kali kita bertasbih. Maka ini disembunyikan oleh Allah biar menungso ini semuanya kayak undian berhadiah seperti itu ya. Tapi siapa yang berada sungguh-sungguh di dalam 30 hari di bulan suci Ramadan ya pasti dapat malam Lailatul Qadar. Tapi kalau tidak, bolong-bolong ya sudah tahu ketepaan bejo ya tepat, ketepak ya empuk. Nah, maka kesungguhan kita itulah yang menjadi kunci suksesnya kita menggapai Lailatul Qadar. Lah termasuk gambarannya lagi yaitu fa innaha khairun min ahli syahrin wa hiya 83 sanatan wa 4 asyhurin. Nah, jadi di sini sungguh kita ya pada malam Lailatul Qadar ya, sungguh sama dengan ibadah 83 tahun sanatan wa 4 asyhurin. Maka sama dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Ini juga dijelaskan di kitab. Wa fi hadits Tabrani marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man zana fihi aw syarabi khamran anahullahu wa man fis samawati ila mithlihi min haudis sani. Lah termasuk wa fi hadisin lan iku tetep ing dalam hadis At-Tabrani Imam Tabrani marfu'an hale termasuk kentakoni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna utawi setuhune wong anna utawi setuhune man wong kang zina fihi ing dalem Ramadan au syaraba utawi termasuk ngombe ing arak khamron iku au syaraba khamron utawi minumi sapa man ing arak al-anata termasuk ngelaknati Allah ing Allah wa man fis samawati lan malaikat kang ing dalem langit ila mislihi marang sepadane bulan suci Ramadan minal hauli saking setahun. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan zino khomer di bulan suci Ramadan, maka dia akan dikutuk oleh Allah ya. Dia akan dilaknat oleh Allah dengan malaikat melaknat sampai 1 tahun ke depan. Di 1 tahun penuh dia mendapatkan laknat dari Allah, murka ya ketika kita melakukan kemaksiatan. Fa'in mata mongko lamun mati sapa wong qabla ing dalem termasuk sadurunge menangi sapa man ar-ramadhana ing Ramadan ngarep falaisat iku keduwe wong lahu ing dalem
termasuk ngersani Allah Ta'ala, lahu indallah, ing dalem ngersani Allah Ta'ala hasanatun, kebagusan, yang taqi bihan nari, yang taqi bihan nari kang ngreksa sapa man bihan nari kelawan hasanah, biha kelawan hasanah annaro ing neraka, fattaqullah mongko wedi ya sira kabeh Allah ing Allah fi syahri Ramadan ing dalam bulan suci Ramadan, fa innal hasanati mongko setuhune pira-pira kebagusan tudhaaf iku termasuk dan dikelake afun fihi ing dalam Ramadan. Jadi kalaupun kita mau menggapai Lailatul Qadar yang disembunyikan oleh Allah, ya, lamuno menungso iku kok sedo mati, ya, dan belum menjumpai bulan suci Ramadan lagi, maka kematiannya itu sama halnya orang yang meninggal tapi tidak mendapatkan sisi yang baik di Allah. Jadi gak di ngapura no pangeran, ya, karena dia meninggal dalam kategori kemaksiatan. Maka hati-hati, wis gak usah aneh-aneh ning bulan suci Ramadan sing anteng. Wa katama auliya'ahu, wa katama lan yang keempat, si nomor 4 itu yang disembunyikan oleh Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi adalah auliya'uhu ing dalem pira-pira wali, fiha ing dalem termasuk barang kang tetep bainan nas ing dalem antarane menungso. Jadi yang keempat yang disembunyikan oleh Allah pada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah termasuk waliullah, walinya Allah yang berada di antara kita. Nah ini disembunyikan. Sopo waliullah yang nggak ada yang tahu. Nah, la ya'riful wali illa wali. Jadi sing ngerti iku wali ya berarti dia ya wali. Tapi kalau sampean itu gak ngerti nek iku wali berarti sampean itu wali, paling ya wali murid, ya. Jadi siapa tahu misalkan Heri ini wali, kan nggak tahu juga. Jadi tergantung, ya, Allah ini kita sembunyikan. Jadi sembunyikan dari manusia. Jadi menyembunyikan aulia ini di antara manusia. Supaya apa? Supaya ora padha layah tariku ngino-ngino ing nas ahadan ing wong siji minhum kang tetep saking aulia. Wa kayatul bulan supaya termasuk apa supaya nyuprih sapa annasa addu'a ing donga minhum saking pira-pira aulia. Lah karena kita semua ini tidak tahu mana yang aulia, mana yang wali, mana yang tidak, maka sebaiknya kita itu berbuat baik kepada semua orang yang ada di sekeliling. Bisa jadi orang yang kita tolong, orang yang kita kasih, orang yang kita bantu, itu mungkin bisa jadi aulianya Allah. Lah bisa jadi orang yang kita anggap remeh, lah bisa jadi dia itu walinya Allah. Kita tidak tahu, ya. Bahwa maka waliullah, walinya Allah ini disembunyikan. Tapi kalau ulama-ulama besar, ya,
sekalipun disembunyikan karomahnya tetap kelihatan, yoninya, auranya tetap kelihatan. Bahkan sepeninggalnya orang-orang ya masih bisa berkontribusi untuk orang yang masih hidup, entah itu pemikirannya, entah itu termasuk karangan-karangannya, ataupun bahkan makbarohnya atau kuburannya itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini juga penting. Itu yang secara tidak langsung sebagian kecil yang ditunjukkan oleh Allah adalah aulia Allah, walinya Allah. Dan bisa jadi yang tidak nampak pun juga banyak. Maka ini memang sejatinya disembunyikan oleh Allah biar manusia yang lain itu selalu berbuat baik ke sesama manusia. Nah, yang selanjutnya disembunyikan oleh Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi ini apa? Wakatamal mautu fil umuri, wakatamal lamun petaki sopo Allah al mauta ing mati fil umuri dalam umur. Bayang bagi mengkosi yogyanya hina idin nalikane mengkono-mengkono likulli ahadin kedue saben-saben suwiji ayas ta'ida apa yento nyejo ya cawis lil mauti nyawisi ya menyiapkan lil mauti krana sedune mati fi kulli waqtin ing dalem saben-saben waktu bil ibadati kelawan pira-pira ibadah. Farubama mongko termasuk terkadang yafja'ul mautu nalikane tal mauta ing mati. Jadi termasuk yang disembunyikan oleh Allah kepada kita semua adalah ajal kematian yang disisipkan di usia-usia kita. Jadi kita tidak tahu ya kapan ajal itu tiba. Maka hendaknya setiap denyut jantung kita itu digunakan untuk menghimpun bekal-bekal kita untuk kematian. Karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Bisa jadi lumpuh plek. Nah, banyak ada yang direncanakan ini ternyata sebelum rencana itu datang ternyata sudah meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka kita harus persiapkan dengan apa ya? Dengan bekal yang banyak. Karena setiap denyut jantung itu ya harus bernilai ibadah ya sempurna. Tapi kita sebagai seorang hamba menghamba kepada Allah ya semampu kita. Selagi kita mampu, bisa sholawat ya baca sholawat, bisa subhanallah ya subhanallah, bisa istighfar ya istighfar. Gak usah neko-neko. Kemampuan kita saja yang kita ukur. Karena terkadang misalkan jangan sampai ya ibadah toh tapi gak kerja ya jangan. Ya, jadi harus seimbang. Tapi yang terpenting lagi wakatamal mautu fil umur itu kita harus tahu bahwasanya maut ini disembunyikan di sela-sela umur kita. Semoga kita semua bisa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan perintah-perintahnya, termasuk juga menjadikan diri kita ini lebih baik, karena kita tidak tahu mati kita itu kapan ya. Termasuk juga kita harus berbuat baik pada semua orang, karena kita juga tidak tahu kapan dan dia itu posisinya waliullah atau tidak. Termasuk kategori yang disembunyikan oleh Allah lagi itu adalah kemurkaan ya.
murkanya Allah memang disembunyikan, tapi kita juga jangan sampai terlena dengan kemaksiatan, karena bisa jadi murkanya Allah memang ditutupi dulu. Ya, bisa jadi jangan menyombongkan kalau diri kita itu lebih baik. Bisa jadi aib kita itu masih ditutup oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna ma yanfa'una Rabbi faqihna wa qarabatina fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina Rabbana majlis subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.